Apa jenis apa ini pelet? Nama peletnya? Mungkin kalian sering sebut dengan ajian jaran goyang. Oh, ajian pelet jaran goyang. Nah, berarti kayak gini kesimpulannya, berarti namanya pelet atau pengasihan itu sama dengan santet ya. Ya sekarang sudah kena, gitu kan? Sudah kena, sudah berhasil, bukannya pergi malah tadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batir SKW dimanapun berada, pada kesempatan malam ini kita akan melakukan mediasi pengungkapan. Akan lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada Senendro. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengungkap sosok bangsa jin yang di situ insya Allah menyakiti saudara kita. Kita alhamdulillah sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui bahwa pasien yang datang ke tempat kami dengan keluhan sakit kepala, hatinya gelisah, mudah marah, sudah bertahun-tahun dialami. Nah, kita alhamdulillah sudah mengetahui bahwa itu dari bangsa jin. Kita akan ungkap dari mana datangnya bangsa jin itu dan tujuannya apa bangsa jin itu menyakiti saudara kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan mediasi ini kita bisa mengambil pelajarannya, bisa menjadikan suatu kehati-hatian kita dalam menjalani hidup ini dan lebih dekat, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan video kami sampai selesai. Mari kita ikuti. Kita akan tarik lewat foto pasien kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Selamat malam. Dengan siapa ini ya? Yes, masuk aja. Maaf Mbak, dengan siapa ini Mbak? Bisa bicara? Bisa ngobrol Mbak? Sebentar saja. Bisa. Bisa. Ya. Makasih Mbak, terima kasih Mbak. Saya ada di raganya siapa? Ini raga saudara saya Mbak. Iya, saya pengen tanya-tanya ya Mbak ya. Sebentar ya Mbak. Kalian siapa? Saya Hendro dan ini rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari Paguyuban Suryo Kendil Besi. Kalian ada perlu apa dengan saya? Ini loh Mbak,
kita mau menanyakan gini loh Mbah. Ini ada saudara saya yang dari Jakarta yang mempunyai keluhan rasa sakit kepala, hatinya gelisah, terus sering marah, emosi tidak terkendali. Nah, itu saya pengen tahu Mbah, maksudnya itu saudara saya itu kenapa? Maksudnya mbahnya kok bisa ditubuh ya saudara saya itu apa mbahnya yang menyebabkan atau bagaimana, seperti itu aja Mbah, cuma nanya-nanya aja Mbah gitu. Saya disuruh. Disuruh bagaimana Mbah? Disuruh nyakitin apa disuruh bagaimana? Tidak, awalnya tidak. Awalnya tidak, maksudnya awalnya tidak nyakitin, terus sekarang menyakitin, berarti itu gimana ceritanya? Maaf Mbah. Awalnya saya disuruh untuk merubah sifatnya. Gimana Mbah? Untuk Kurang merubah keras. sifatnya. Oh, berubah sifatnya ya, terus Dan merubah pikirannya, merasuki hatinya. Cuma itu. Oh, berarti awalnya mbahnya disuruh orang untuk merubah cara berpikirnya dan hatinya kayak gitu. Iya. Disuruh berubah bagaimana maksudnya? Biar berubah, biar menjadi milik dia. Oh, berarti maksudnya biar jadi cinta. Berarti awalnya berarti ini namun saya Mbak, ini berarti pelet kayak gitu Mbak. Mbaknya disuruh orang untuk apa? Orang yang tidak suka jadi suka kayak gitu. Iya, seperti itu. Nah ini mbahnya namanya siapa ini? Saya panggil saja Simbah siapa Mbah? Simbah saja. Simbah saja. Oh, Simbah saja. Nah ini maaf Mbah, itu yang nyuruh siapa Mbah? Orang yang di dekatnya. Oh, orang yang di dekatnya. Iya. Maksudnya kan kayak gini Mbah. Saudara saya ini datang dari Jakarta ke tempat kami itu dengan keluhan rasa sakit tersebut. Terus itu yang menyebabkan kan mbahnya. Awalnya tidak seperti itu tujuannya. Awalnya bikin merubah biar mbahnya senang sama orang. Sama sekarang jadi sebelahnya. Jadi sekarang jadi suaminya. Oh, sekarang jadi suaminya. Berarti suaminya mendapatkan istrinya itu awalnya dipelet, Mbah. Maksudnya kayak gitu. Iya, awalnya saya yang merubah dia. Oh. Supaya menjadi istrinya. Oh, iya iya. Berarti tadi nih si istrinya tidak suka sama suaminya. Tidak. Oh, terus nyari apa ya? Pelet, orang pinter, pelet terus biar jadi suka. Berarti ini berhasil caranya, Mbah. Iya, sangat berhasil. Sangat berhasil. Lah ini jenis dari jenisnya itu jenis peletnya itu apa Mbah? Apa jenis apa ini pelet, nama peletnya? Mungkin kalian sering sebut dengan ajian jaran goyang. Oh, ajian pelet jaran goyang. Ya Mbah. Oh, berarti kalau ajian jaran goyang itu ampuh ya Mbah ya? Sangat-sangat ampuh, tapi tidak sembarangan diucapkan. Oh, tidak sembarangan diucapkan. Punya pusaka juga. Harus punya pusaka juga. Maaf Mbah, sekarang ini kayak gini Mbah. Saya pengen tahu Mbah. Ya, ini kan mbahnya
sudah bisa menaklukkan si istrinya itu jadi suaminya, jadi istrinya, ya. Betul. Nah, kan sudah selesai, Mbak. Kok mbahnya terus nggak pergi, malah bikin sakit? Itu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Mungkin benar pekerjaan saya sudah selesai di situ. Maaf, Mbak, agak keras Mbak dikit, Mbak. Mungkin benar Iya, pekerjaan saya di situ sudah selesai. iya. Tapi Mm, saya masih ingin tinggal di situ. Selama saya tinggal di situ, saya lakukan yang saya suka, saya inginkan. Karena saya sudah bisa berhasil melakukan tersebut supaya si wanita itu yang itu Jadi istrinya. jadi istrinya saya berhasil mengaruhi otaknya dan hatinya. Mm-mm. Sekarang saya ingin ke raganya. Oh, ya berarti jadinya mbahnya malah menyakiti ini. Kan gini Mbak, maksudnya kan mbahnya sudah selesai ya, sudah cukup pergi sama pasukannya. Kan tugasnya sudah selesai, kenapa malah jadi nyakitin Mbak? Kan kasihan Mbak. Mungkin sudah selesai, tapi saya masih ingin menguasai lebih. Semuanya tidak cuma itu. Oh, memang maaf, memang sifatnya seton kayak gitu ya. Sudah selesai pun tetap mereka akan menyakiti ya. Nah terus berarti maaf Mbak ya, itu yang bikin hatinya was-was terus gelisah, terus mudah marah, terus kepalanya sakit. Itu dari pengaruh mbahnya dan teman-temannya. Saya dan teman saya. Gimana? Kurang jelas Mbak? Betul, saya dengan teman saya. Oh, ya. Terus biar mbahnya dan teman-temannya pergi dari raganya saudara saya bagaimana Mbak? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Soalnya kasihan Mbak sakit. Itu urusan dia. Kenapa dia inginkan akhirnya seperti ini? Oh, Karena saya sudah meminta, sudah yang diinginkan. Dia sudah ingin, dia harus menerima akibatnya. berarti nah itu suaminya sama mbahnya dan teman-temannya ikut disakitin nggak, diserang nggak? Siapa? Suaminya. Jelas saya serang. Oh, iya. Walaupun itu yang nyuruh mbahnya tetap juga serang ya gitu ya. Iya. Oh. Karena saya sudah tidak mau kembali ke tempat saya. Saya bisa melakukan apa yang saya suka. Oh, kayak gitu ya. Ya. Karena dia tidak ingin saya kembali. Berarti kayak gini kesimpulannya, berarti namanya pelet atau pengasihan itu sama dengan santet ya. Ya sekarang sudah kena, gitu kan? Sudah berhasil, bukannya pergi malah tadi menyakiti. Waduh. Ya terima kasih. Kenapa? Ya nggak maksudnya kami jadi tahu Mbak. Kami jadi tahu bahwa namanya pelet itu sama dengan menyakiti sebenarnya. Ya terima kasih Mbak. Pertanyaan? Tanya. Itu jaran goyang cara Keras. ya, cara mempengaruhi hatinya bagaimana Mbak dengan ilmu jaran goyang itu? Saya akan masuk ke hatinya, merubah setiap hari, merubah dirinya. Saya akan masuk ke pikirannya supaya dia terangan-angan sama sampai sekarang.
Berarti memang keilmuannya mbahnya itu ya, kelebihannya mbahnya itu dengan kekuatan jaran goyang itu ya mbah ya, membuat targetnya takluk. Jaran goyang itu cuma panggilan. Oh, jaran goyang itu panggilan. Nama lah ya. Iya. Sebenarnya itu saya yang melakukan. Oh, sebenarnya mbahnya yang melakukan. Terus apa lagi? Kalau misalkan nanti pengaruh peletnya hilang, terus efeknya ke wanita itu bagaimana Mbah? Apakah tetap masih suka atau hilang rasa sukanya Mbah? Saya masih. Saya pastikan masih. Tapi Karena gini, saya sudah saya tanam. berarti kayak gini mbak, misalkan mbahnya kita hilangkan, misalkan maaf ya mbak, mbahnya kita hilangkan, kekuatannya yang ditanamkan juga kita hilangkan, tentunya masih suka nggak? Apa terus sadar jadi tidak suka atau bagaimana mbak? Karena walaupun saya dihilangkan, saya sudah lama tinggal di situ. Di situ ada rumah saya. Rumah saya juga harus dibersihkan seperti semula. Baru Sadar. dia akan tahu. Ya. Siapa yang berani menghilangkan saya? Nggak ada yang berani mbak. Pura-puranya tapi pura-puranya tidak ada yang berani biar mbaknya tidak marah. Iya. Apa mbahnya itu di dalam tubuhnya saudara kami itu terus atau kadang-kadang pergi untuk mempengaruhi suaminya atau gimana mbak? Saya berdiam di situ. Terkadang saya pun Keluar. seperti itu. Keluarnya kemana mbak? Saya kemana saja. Ya mungkin caranya main ya mbak ya, refreshing ibaratnya, mungkin seperti itu, nanti masuk lagi kerja lagi kayak gitu ya mbak ya, ibaratnya kerja. Atau Ya. mungkin ketika saudara saya itu sedang beribadah mbahnya keluar atau gimana mbak? Saya sudah ada rumah. Udah ada rumah, jadi masuk rumahnya, di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya udah ada rumahnya ya mbak. Saya keluar pun sudah tidak ada masalah, mau dia seperti apapun. Ya. Mbak, terus maaf ya mbak ya, mau sampai kapan mbahnya dan teman-temannya bikin sakit pada saudara saya? Selamanya. Oh selamanya ya. Tapi misalkan mbak, berarti ini kan kekuatannya termasuknya tinggi ya mbak ya. Kalau misalkan saudara saya itu lebih dekat pada Allah, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh nggak sama mbahnya? Lama-lama terkikis nggak mbahnya? Yang bisa menghancurkan saya beserta saya hanya kekuatan besar saja. Oh, hanya kekuatan besar. Jadi tetap berarti saudara saya itu tetap perlu bantuan orang lain kalau memang perlu kekuatan besar untuk menghilangkan mbahnya ya. Iya. Apa lagi? Di situ mbahnya ada berapa pasukan mbah? Sangat banyak. Oh sangat banyak. Jadi kerjanya itu nggak sendirian ya mbak ya? Tidak. Awalnya langsung banyak atau awalnya itu sedikit kemudian mbahnya manggil teman-temannya yang lain mbak? Ya, bertahap. Bertahap. Karena saya akan bersama teman saya. Ada beberapa ribu untuk menyerang kepalanya. Oh, ya. Berapa ribu yang pangannya? Berarti ribuan ya mbak ya? Berarti Ya, karena sangat banyak untuk Sangat diserang. banyak. Karena kekuatannya tinggi jadi mempunyai anak buah banyak seperti itu. Lalu saya akan turun menuju hatinya, saya akan pun menambah lagi. Berarti mereka juga perlu kesabaran
untuk menjadikan targetnya takluk. Berapa lama itu Mbah bisa menguasai pikiran dan hatinya Mbah? Tidak lama. Oh, tidak lama karena kekuatannya tinggi jadi tidak lama. Ya. Lagi? Ya sudah ya Mbak ya, terima kasih ya Mbak ya. Seperti itu. Iya, cuma seperti itu aja. Jadi cuma pengen tahu ternyata keluhan saudara saya selama ini ternyata akibat dari mbahnya, dan ternyata mbahnya itu sebenarnya awalnya tidak menyakiti tapi awalnya mempengaruhi atau dari pelet jaran goyang. Oh, lama-lama menyakiti. Oh, berarti ya itu, jadi kami tahu bahwa namanya pelet itu sama dengan santet. Menyakiti sih. Gitu. Ya sudah. Terima kasih ya Mbak ya. Ya sudah. Sama-sama. Ya, biar Bun. Ini sudah cukup. Sudah cukup ya, biar nanti Mbak keluarin sama saudara saya. Kalau mampu bertahan Mbah, kalau nggak mampu ya keluar. Yuk. Saya keluar. Ya. Alhamdulillah, mediasi pengungkapan berjalan dengan lancar dan ada informasi, ada pelajaran pada mediasi malam hari ini. Saudaraku semuanya, ayo jangan menggunakan pelet, jangan menggunakan kekuatan-kekuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah, karena pelajaran tadi, pelet melet seseorang itu sama dengan menyakiti. Target sudah kena, tapi mereka ternyata tidak mau keluar. Mereka akan terus di dalam raganya dan akhirnya menyakiti, karena itu jelas setan. Makanya saudaraku semuanya, ayo sabarlah dalam berikhtiar mendekati seseorang yang saudara sukai. Saudaraku, sebenarnya insya Allah ada pertolongan Allah yang benar-benar itu nyata. Kalau saudaraku suka dengan wanita, atau mungkin wanita suka dengan laki-laki, jangan lupa minta pada Allah. Ya Allah, bilang pada Allah, saya suka sama itu ya Allah. Bilang sama Allah. Bilang bahwa saya mencintai itu, bahwa saya mencintai. Bilang seperti itu. Insya Allah dengan cintanya saudaraku kepada yang dituju, insya Allah Allah akan menggerakkan, itu pun akan mencintai. Tapi satu, bilang bahwa saya mencintai dia karena engkau ya Allah. Terus berulang. Ya Allah, saya mencintai dia karena engkau. Saya ikhlas mencintai dia karena engkau. Terus, insya Allah nanti Allah akan gerakkan hatinya untuk juga mencintai saudara. Insya Allah itu tidak ada efek atau tidak ada yang tersakiti, insya Allah seperti itu, karena itu Allah yang memberikan pertolongan. Tapi kalau dari hal yang lain, itu akan sangat bahaya dan akan dosa besar, karena tanpa kita sadari itu akan menyakiti yang kita sayangi. Demikian saudaraku semuanya, saya Hindu Nur Cahyono dari Paguyuban Saudara Besi. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.